Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kiram, para asatidz wa ustazat dan ananda semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Kutubut Turos. Dan di kesempatan sore hari ini yang akan kita baca yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, Abu Zakaria Sharafuddin Yahya. Kitab ini, kitab At-Tibyan ini banyak berbicara tentang bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul, berinteraksi dengan baik dengan Al-Quranul Karim. Ya, karena keterbatasan satu dua hal, di kesempatan sore hari ini kita akan langsung masuk ke bab yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Al-babus sabi fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an. Bab yang ketujuh tentang adab, etika manusia pada umumnya ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Sabata fi sahihi Muslimin rahimallahu ta'ala an Tamimid Dari radhiyallahu anhu qala, telah tetap di dalam kitab Sahih Muslim, semoga Allah meridhoi beliau, penulis Sahih Muslim yaitu Imam Muslim, sumbernya dari sahabat Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, telah berkata sahabat Tamim Ad-Dari, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Adapun agama maka itu adalah nasihat. Mendengar apa yang disabdakan oleh Rasul, maka Tamim Ad-Dari berkata, kulna, kami bertanya. Jadi para sahabat langsung bertanya. Makanya metode pengajaran, pendidikan tanya jawab itu sesuatu yang sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam juga sudah ada, ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama itu nasihat untuk Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan untuk para pemimpin agama. Ini namanya toga, para tokoh agama, ya. Wa amatihim, dan untuk orang muslim pada umumnya.
Ini tentu sesuatu yang kalau kita cermati secara sepintas ini agak iskal, agak sulit memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Namun untungnya Anda semuanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sudah dikirimkan para ulama salafus shalih. Ya. Dari beliau-beliau itu kita belajar, dan dari beliau-beliau itu kita memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an, juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kita bersyukur sudah ada para ulama dari zaman dahulu. Kenapa kita di zaman sekarang nggak langsung berkata syukur ada Google, syukur ada YouTube, ya? Kenapa umpamanya kita masih berkata bahwa bersyukur sudah ada para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang ini? Karena Anda semuanya, kalau cuma sekedar pengetahuan, mungkin YouTube, Google, dan media sosial yang lainnya mencukupi dan memadai. Mungkin mencukupi dan memadai. Tapi belajar agama itu tidak cukup dengan hanya nonton YouTube, mencari di Google. Tidak bisa. Apa sebabnya? Sebab di dalam beragama itu tidak hanya terkait dengan aqwal, tidak hanya terkait dengan perkataan, tidak. Tapi yang jauh lebih penting itu bicara tentang ahwal. Ya, bicara tentang perilaku, tindak tanduk, attitude dari yang menyampaikan ilmu. Kalau umpamanya kita bilang alhamdulillah di zaman sekarang banyak kajian-kajian keagamaan di YouTube, di Google, di TikTok, di Facebook, dan medsos yang lainnya, mungkin sekedar menambahkan wawasan pengetahuan cukup, mungkin. Tapi pernah nggak kita melihat perilaku beliau-beliau yang mengajarkan ilmu keagamaan di Facebook, di YouTube, di Google, di Twitter, di TikTok, dan lain sebagainya? Tidak bisa. Ya. Makanya kemudian tadi perlu mulazamah, mujalasah, supaya kita tahu ahwalnya. Karena tidak sedikit umpamanya orang yang berkata jangan emosi, jangan gampang marah, jangan gampang pundung, jangan gampang temperamental. Apa sebabnya? Rasulullah pernah bersabda, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, kalau engkau enggak marah maka bagimu surga. Itu gampang diucapkan. Tapi apakah yang berkata begitu sudah menjalaninya, sudah melakoninya? Itu hanya akan bisa diketahui bila mana kita tahu ahwalnya. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu ini sesuatu yang harus kita syukuri adanya para ulama dari zaman dahulu, para salafus shalih hingga zaman sekarang. Dulu ini perlu diketahui Anda semuanya. Seperti Imam Nawawi, ini jelas dibedakan dengan Syekh Nawawi, ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi, orang Banten. Itu Syekh Nawawi. Banyak nulis kitab. Ya. Meskipun beliau udah wafat, meninggal dunia, karena banyak nulis kitab, namanya disebut, pendapatnya dikutip, perkataannya diikuti,
orangnya yang sudah wafat banyak didoakan. Makanya kalau bisa nanti semuanya nulis, ya harus nulis, ya dalam bidang akademik, umpamanya dosen-dosen itu mereka nulis di media jurnal nasional internasional, itu nanti dilihat sitasinya, dikutipnya berapa banyak oleh orang-orang yang membacanya. Ya, di dunia kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau para ulama kita dahulu yang beliau-beliau tidak mempersoalkan royalti, tidak mempersoalkan berapa kali dikutip dan lain sebagainya, karena segaranya karena Allah ridho, setiap waktu kita membaca kitab-kitab yang beliau tuliskan, maka di sana kita mendoakan untuk kebaikan beliau-beliau di alam akhirat nanti. Luar biasa. Ini Bapak cerita, waktu Bapak dahulu mondok di Al-Munawwir Kerapiak Yogyakarta, itu juga sama. Ya, tugas akhir di Mahad Ali itu apa? Kalau di kampus itu S1 bikin skripsi. Ya. Nah, kalau di Pondok Mahad Ali itu dulu dianggap lulus tuntas manakala sudah meringkes kitab Al-Asbah wan Nazair karya Imam As-Suyuti. Itu kan luar biasa. Dan ternyata mudirul ma'hadnya saat itu Mbah Zainal Abidin Al-Munawwir, Zainal Abidin Munawwir, beliau juga termasuk kiai yang bukan hanya rajin ngaji, bukan hanya rajin ngajar, tapi juga rajin nulis. Banyak karyanya dibaca oleh muridnya, diajarkan oleh muridnya ke cucu-cucu muridnya. Pahalanya terus mengalir, terus menjadi jariyah. Apalagi Imam Nawawi. Ya, kalau baginda Rasulullah Nabi Muhammad mah jelas itu udah nggak perlu diomongkan lagi, udah luar biasa pahala yang melimpah, yang mengalir, ya, jariyah dari semua umatnya itu bermuara kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi oleh karena itu ini catatannya. Terus mengaji, terus belajar, terus bermulajamah, terus bermujalasah dengan guru. Ya, itu poinnya. Nah, tadi hadis ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Kalau umpamanya kita pikir-pikir dengan tanpa mendasarkan pendapat dari para ulama yang terdahulu, kok Allah butuh nasihat? Kok kitab Allah butuh nasihat? Kok Rasul butuh nasihat? Mungkin akan berpikir begitu. Kalau para tokoh agama, kaum muslimin pada umumnya pantaslah mendapat nasihat dari agama. Tapi kalau Allah, kalau kitab Allah, kalau Rasul utusan Allah perlu nasihat dari agama, kayaknya sesuatu yang tidak make sense. Nah, itu kalau kita hanya berpikir secara nalar dan logika. Ternyata bukan begitu maksudnya. Ya, ini kita baca. Qala al-ulama'u rahimahullahu ta'ala. Telah berkata para ulama rahimahumullahu ta'ala, semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diingat, kita belajar di zaman sekarang itu gampang dan mudah. Ya. Sekarang cetak buku, cetak kitab itu berlimpah. Seperti umpamanya yang dipegang itu berlimpah. Kalau nggak mau susah, bawa kitab, bawa buku, sekarang ada PDF yang bisa disimpan di
laptop, di HP dan lain sebagainya. Berlimpah sekarang itu. Sumber belajar berlimpah. Ya. Yang jadi masalah sekarang adalah kemauan dan keinginan. Dulu di zaman Imam Nawawi, ketika beliau mengaji, membaca kitab Sahih Muslim, ya, saat itu gurunya membacakan kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim. Imam Nawawi pegang kitab enggak? Tidak. Apa yang dikatakan oleh gurunya, kalau itu bersumber dari kitab Sahih Muslim, ditulis oleh beliau. Bukan hanya nulis nih Imam Nawawi, karena otaknya luar biasa, pinter, jenius Imam Nawawi itu. Apa yang disampaikan oleh gurunya dikasih hasyiah, komentar. Jadi kalau mamanya gurunya berkata begitu, dalam kitabnya berkata begitu, Sahih Muslim seperti ini, itu ditulis langsung oleh beliau. Makanya luar biasa, hebat para ulama kita yang terdahulu. Sekarang mah gampang, mau jadi pinter apapun sekarang gampang. Medianya tersedia, medianya ada di zaman sekarang itu. Ya, karena itu pesan Bapak apa? Kalau mau jadi orang yang sukses, ya, kemarin kita kutip ada berapa? Ada 3 P supaya jadi orang sukses. Pertama, harus punya pengetahuan, harus berilmu. Tidak mungkin orang yang tidak berilmu tidak sukses, harus berilmu, Pak. Tapi itu si pembuat siapa mamanya, Bill Gates, dia nggak lulus kuliahnya di mana tuh? Di Harvard apa di Oxford? Kok dia nggak lulus jadi orang yang hebat? Nah, perlu dibedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang mengambil pendidikan secara formal. Pokoknya berilmu, itu syarat yang pertama. Yang kedua apa? P yang kedua, ya, itu adalah perjuangan. Tidak mungkin orang sukses tanpa berjuang. Tidak mungkin orang sukses tanpa bekerja keras. Tidak mungkin orang sukses kalau hanya bersantai-santai. Itu tidak mungkin. Ada kok orang yang santai-santai main game umpamanya, duitnya banyak. Contohnya siapa? Kalau orang milenial sekarang, orang nyebutnya Reza Arab, ya kan? Dapat bantuan dana dari Doni Salmanan 1 miliar. Itu kan, lagi main game, kirim sama Doni Salmanan. Doni Salmanannya berperkara dengan kepolisian, kata Reza Arab apa? Duitnya juga habis saya pakai main game. Oh, habis lagi. Ya. Jadi tidak ada orang santai jadi sukses, nggak ada. Makanya tadi butuh apa? Perjuangan. Ya. Nah, itu yang kedua, P yang kedua. Ya, P yang ketiga, pengorbanan. Anak-anak remaja di luar kampus mereka sekarang main game, main HP, ya, main Twitter, main IG, gitu kan? Kita umpamanya belajar ngaji, belajar. Itu namanya pengorbanan. Nggak apa-apa, nanti ada waktunya. Kalau udah punya ilmu, udah menjadi orang yang terbentuk mentalitinya, jangan khawatir, nanti ada waktunya. Udah siap memetik kesuksesan, ya. Nah, karena itu 3 hal ini
itu terangkum dalam dua istilah Arab, yaitu al-himmatul ulya wal azimatul kubro. Al-himmatul ulya wal azimatul kubro. Apa itu? Punya cita-cita yang tinggi. Harus apa? Punya cita-cita yang tinggi. Ini Bapak sampaikan. Dulu umpamanya ketika di kampung itu, ya, waktu Bapak kecil itu tahun 90-an, 90-an. Ya, 90-an betul. Ya, 70-an, 80-an, 90-an. Itu listrik belum masuk. TV aja cuma ada satu, yang acaranya MacGyver. Wah, itu kalau nonton TV itu satu kampung di satu rumah, ya, yang punya TV dari Jakarta. Wah, itu kalau mau nonton itu jajan, karena passwordnya itu yang punya TV punya warung. Kalau mau nonton harus jajan dulu. Ya, waktu jenjang SLTP itu sanawiyah, itu Bapak pernah pergi ke pasar. Di pasar itu kan biasanya ada orang yang jualan bikin kaligrafi nama, ya, yang terbuat dari apa? Kertas. Biasanya di belakangnya ada kertas, itu gambarnya air mancur atau apa, kira-kira begitu. Mungkin kalian masih ada juga. Ya. Bapak saat itu kemudian ke pasar itu. Pasar. Nulis, "Mang, tolong tuliskan nama saya." Siapa namanya? Di kampung yang tidak ada pemikiran ke kota sama sekali, di kampung. Tolong tuliskan nama saya. Siapa namanya? Dek, nama saya, tolong tuliskan Profesor Doktor Kiai Haji Fakhrul Raji M. Bukhari MA. Tolong tuliskan. Ya. Saat itu apa? Orang-orang, wah, ini anak kampung kok nulis-nulis begini. Bapaknya bukan siapa-siapa, emaknya seringkali ke sawah nyari apa? Ya, kadang-kadang nyari apa gitu ya, umpamanya. Kalau musim bulan Ramadan itu dulu zaman rame-ramenya cengkeh. Habis sahur itu nyari cengkeh yang jatuh, dikumpulin, di kilo, dijual. Seperti itu. Ya. Al-himmatul ulya, harus punya cita-cita yang tinggi. Harus punya. Ya. Meskipun kita nobody, bukan siapa-siapa, nggak pernah diajarin, enggak. Harus punya cita-cita yang tinggi. Gitu ya. Nah, alhamdulillah. Meskipun belum semuanya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebagiannya. Gitu ya. Sebagian. Apa dulu jenjang magister itu nggak pakai duit karena nggak punya duit. Dapat kesempatan beasiswa. Ya. Program doktoral nggak punya duit. Duit dari mana? Hampir 100 juta buat sekolah. Alhamdulillah dapat beasiswa. Kalaupun punya duit mendingan buat yang lain, bukan buat sekolah. Nah, gitu ya. Kalau punya duit, kalau bisa mendingan jangan buat sekolah, buat yang lain. Investasi kan. Wah, gitu ya. Sekolah kalau bisa jangan pakai, kalau bisa, bukan sekolah nanti pas kuliahnya. Kalau sekolah sih mungkin sekarang perlu bulgo. Gitu ya. Nanti kuliah jangan pakai duit kalau bisa. Ya. Alhamdulillah. Walaupun belum semuanya, beberapa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Al-himmatul ulya, punya cita-cita yang tinggi. Cukup nggak punya cita-cita yang tinggi? Tidak cukup. Wal azimatul kubro, punya apa? Azimatul kubro, keinginan yang gede, kemauan yang besar.
Harus punya. Ya. Saya mah apa atuh? Bapak ibunya orang kampung, bau lisung, petani, masyarakat desa. Kalau saya tidak sungguh-sungguh nyari ilmu, maka nasib saya, nasib keluarga, nasib anak, nasib istri, nasib keturunan saya tidak akan berubah. Maka perlu apa? Al-azimatul kubro, komitmen, keinginan yang besar untuk menjadi orang sukses. Perlu begitu. Imam Nawawi sudah membuktikan. Di zamannya dulu tidak ada buku yang dijual bebas, tidak ada. Tidak ada kitab yang dijual bebas, tidak ada. Kenapa? Coba kalau sekarang kita lihat, sejak kapan adanya teknologi cetak buku? Di mana kira-kira? Di zaman modern. Dulu itu nulis. Cetak buku itu di Jerman pertama kali, bukan orang muslim. Tapi sekarang dipakai nyetak Al-Quran, dipakai nyetak buku. Boleh nggak? Boleh, meskipun yang bikin pertamanya orang non muslim. Nggak jadi soal. Jangan kemudian, wah itu kan dibuat oleh non muslim, nggak boleh dipakai. Waduh, mau balik ke zaman onta lagi, repot kita. Sekarang aja ketinggalan, apalagi kalau kita balik ke zaman baheula, tambah repot urusan. Ya. Jadi oleh karena itu, untung ada para ulama. Ya. Kita lihat. An-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya al-iman. Agama adalah nasihat bagi kitab Allah Ta'ala. Ia adalah al-imanu, beriman, mempercayai bi annahu, bahwasanya kitab Allah Ta'ala itu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Itu adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diturunkan oleh Allah. Ya. Maka zaman dahulu, di zaman dinasti Abbasiyah, pernah terjadi yang namanya mihnah, inkuisisi, ujian. Saat itu dinasti Abbasiyah yang cenderung kepada pemahaman Mu'tazilah, rasionalis murni, berkata bahwa Al-Quran itu adalah muhdas. Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu dibedakan. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ketika Al-Quran dikatakan kalamullah, maka Al-Quran adalah azali. Al-Quran adalah qadim. Qadim. Al-Quran adalah qadim. Kenapa? Karena seazalinya zat Allah, sekodimnya zat Allah. Di situ Al-Quran menjadi kalamullah. Sementara kalangan Mu'tazilah berpendapat apa? Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu produce, dibuat, diciptakan oleh Allah. Al-Quran itu muhdas. Nah, ini terjadi goncangan pemikiran yang dahsyat di zaman dinasti Abbasiyah pada saat itu. Dan kemudian orang-orang, para ulama yang tidak mau mengakui Al-Quran adalah makhluk Allah dihukum, dipenjara, disiksa oleh khalifah dinasti Bani Abbasiyah pada saat itu. Coba sekarang, ada nggak di Indonesia orang yang kalau berkata Al-Quran itu adalah produk budaya, dihukum nggak di Indonesia? Tidak dihukum.
Ya. Kalau umpamanya dulu kita hidup di zaman siapa? Dinasti Abbasiyah, berbeda sedikit pendapat dari kekhalifahan langsung diciduk, hukum penjara, siksa. Oh, kayak sekarang umpamanya Ramadan, penentuan apa? Awal Ramadan. Itu ada banyak versi. Pemerintah memutuskan hari Ahad, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Jumat, ada yang hari Kamis. Coba itu. Diapa-apain nggak di Indonesia? Tidak. Yang didengungkan apa? Harus toleransi, saling menghormati. Kalau zaman dulu nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa. Perbedaan ibadah sunnah, contoh mau menyembelih hewan kurban, ya, hewan kurban itu boleh disembelih di apa? Hari raya Idul Adha plus di hari-hari tasyrik. Ya, kalau zaman dulu sifatnya sentralistik, segala sesuatu dari pusat. Nah, sekarang enggak, kita alhamdulillah. Ya. Nah, jadi keyakinan kita sebagaimana yang dipahami oleh keyakinan dari Imam Nawawi, sebagaimana yang dipahami dari keyakinan para ulama-ulama sebelumnya, sebagaimana diyakini oleh keyakinan dari para tabi'in, sahabat sebelumnya, tabi'ut tabi'in, mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang qadim. Wala yushabbihuhu syai'un min kalamil khalqi. Dan tidak ada yang menyerupai Al-Quran sesuatu apapun dari perkataan manusia. Makanya kalau di kitab-kitab akidah itu diteruskan apa? Kalamullah bila sautin wala harfin. Kalam Allah itu tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Sebab kalau kalam Allah bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf, itu sama dengan kalam manusia. Coba, pernah tahu nggak bahasa negeri Wakanda? Siapa itu? Negeri Wakanda itu siapa? Black Panther. Tahu nggak Black Panther? Ya, bahasanya gimana dia? Itu bisa ditulis nggak bahasanya? Bisa. Kedengaran nggak? Kedengaran. Yang paling aneh pun bahasa Wakanda ada hurufnya, bisa terdengar. Tapi kalau kalam Allah tidak ada hurufnya dan tanpa ada suara. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Coba. Ini umpamanya. Ya, siapa di sini yang sudah soulmate? Ada nggak? Santri putra ada yang sudah soulmate nggak? Siapa sama siapa? Yang putri ada nggak soulmate? Kalau yang namanya sama soulmate gimana? Perlu ngomong apa enggak? Perlu bicara apa enggak? Perlu bicara enggak? Perlu enggak bicara? Kalau sama soulmate perlu bicara apa enggak? Waktu kalian di rumah ngelihat orang tua kalian, bapak ibu, suami istri sudah saling understanding, saling tafahum, memahami, itu perlu ngomong enggak kalau sesuatu? Tidak. Kenapa? Udah bahasa kolbu ada tulisannya enggak? Ada hurufnya enggak bahasa kolbu? Tidak ada. Dipahami enggak? Dimengerti enggak? Dimengerti. Apalagi Allah. Ya. Jadi oleh karena itu, anak-anak semuanya, ini tidak ada sesuatu pun yang menyerupai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.